Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tanda akan datangnya hari kiamat adalah kemunculan Dajjal. Makhluk yang satu ini adalah pembawa fitnah dan akan muncul di akhir zaman nanti. Namun, ada riwayat yang sangat menarik untuk kita bahas di sini, yaitu tentang pertemuan Dajjal dengan Nabi Khidir alaihissalam. Kisah Nabi Khidir alaihissalam bertemu Dajjal, dipenggal lehernya, kemudian dihidupkan kembali. Tonton video ini sampai akhir supaya mendapat penjelasan yang komplit. Terima kasih. Begitu banyak riwayat atau kisah yang bercerita tentang kehidupan dan keabadian Nabi Khidir alaihissalam. Sebab ada yang meyakini bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup hingga sekarang. Bahkan konon, beliau akan tetap hidup sampai kemunculan Dajjal kelak. Dajjal adalah fitnah terbesar yang akan terjadi di akhir zaman, menjelang hari kiamat nanti. Dengan munculnya Dajjal, berarti sebuah tanda akhir zaman mulai terjadi. Dajjal akan datang lalu mengaku sebagai Tuhan, sang pemilik surga dan neraka. Pada periode pertama kedatangannya, Dajjal akan menyeru kepada umat muslim dan juga mengaku sebagai muslim. Kemudian juga mengaku sebagai nabi, dan lalu dia mengaku sebagai Tuhan. Imam Ahmad mengatakan, Dajjal memiliki keledai yang bisa terbang. Lebar kedua telinga keledai itu 40 hasta. Keledai itu memiliki kekuatan yang satu langkahnya sama dengan 1 mil jaraknya. Keledai tersebut memakan api dan menghembuskan asap. Keledai itu dapat terbang di atas daratan dan dapat menyeberangi lautan. Dikatakan pula dalam sebuah hadis bahwa Dajjal akan memasuki sebuah negeri dengan membawa fitnah yang merusak, kecuali Mekah dan Madinah. Dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidak ada satu negeri pun kecuali akan dimasuki Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Dia tidak mendapati celah jalan masuk. Pasti padanya ada malaikat berbaris yang menjaganya." Dajjal mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa. Dajjal mampu menghidupkan manusia yang baru meninggal ataupun yang sudah lama. Mampu menyembuhkan orang buta dan orang sakit, dan bisa mendatangkan kesuburan. Lain daripada itu, Dajjal juga bisa membawakan sungai surga dan neraka, memberi perintah langit untuk menurunkan hujan dan juga bumi untuk menumbuhkan. Dia bahkan Dajjal mampu melihat di banyak tempat pada waktu yang bersamaan. Dan Dajjal juga mempunyai kelihayan untuk menipu manusia. Namun perlu untuk dipahami bahwa semua kemampuan yang dimiliki Dajjal sungguh hanyalah sihir atau tipu daya Dajjal saja. Sebab ada sebuah hadis dikatakan bahwa pada musim kemarau Dajjal akan bertanya, "Apakah kamu menginginkan api atau air?" Jika menjawab air, itu makna api yang diberikannya. Jika menjawab api, maka ia akan memberikan air. Dajjal juga bekerja sama dengan para setan dan golongan jin Qorin yang wajahnya sama persis dengan orang-orang yang sudah lama meninggal dunia, seperti orang tua, saudara, atau kerabat. Kemudian jin akan menampakkan diri kepada makhluk hidup. Lalu para setan menyeru kepada manusia bahwa Dajjal adalah Tuhan. Namun pada saat fitnah Dajjal mencapai puncaknya, dan saat itulah muncullah Nabi Khidir alaihissalam yang akan membongkar segala fitnah atau tipu daya Dajjal. Bertemulah Nabi Khidir dengan Dajjal. Beliau Nabi Khidir mengungkapkan seluruh fitnah dan kebohongan Dajjal. Nabi Khidir akan bersaksi dan meyakinkan manusia bahwa ini adalah Dajjal yang sesungguhnya, dan dijelaskanlah segala kebohongannya. Setelah Nabi Khidir alaihissalam bersaksi di depan umat manusia, lantas Dajjal memenggal kepala Nabi Khidir alaihissalam dan memamerkan kekuatan yang dimilikinya. Dan ini sekaligus demi menggoyahkan keyakinan umat Islam atas kesaksian Nabi Khidir alaihissalam. Setelah kepala Nabi Khidir terpenggal dan tercincang, kemudian dengan keahlian sihir yang dimilikinya, Dajjal pun menghidupkan dan membangkitkan kembali Nabi Khidir alaihissalam. Lalu Dajjal dengan membanggakan diri berkata kepada semua umat yang menyaksikan peristiwa itu, "Bukankah kalian sudah melihat kekuasaanku sebagai Tuhan kalian?
Maka dengan demikian semakin yakinlah para pengikut Dajjal bahwa ia adalah Tuhan. Namun Nabi Khidir alaihissalam kembali menentangnya dan bersaksi lagi bahwa Dajjal bukanlah Tuhan. Lalu Nabi Khidir alaihissalam berkata, "Wahai sekalian manusia, dia tidak akan melakukan hal seperti ini terhadap seorang pun setelah aku." Kemudian Dajjal pun berusaha memenggal Nabi Khidir lagi untuk kedua kalinya. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dajjal pun tidak sanggup untuk membunuhnya. Pedang hingga gergaji yang digunakan pun tidak sanggup melukai tubuh Nabi Khidir alaihissalam. Lalu Dajjal melemparkan Nabi Khidir alaihissalam ke neraka terakhir. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut mengira bahwa benar-benar Nabi Khidir dilemparkan ke neraka. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pun segera menegaskan dalam sabdanya, padahal ia dilemparkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajatnya pun mulia, dan dia adalah syuhada yang paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Setelah peristiwa itu, barulah sebagian umat muslim semakin yakin dan segera berbaiat kepada Imam Mahdi. Rasulullah SAW bersabda, "Pria ini adalah orang yang derajatnya paling dekat denganku, sekaligus syuhada yang paling agung di mata Tuhan semesta alam." Ajal Nabi Khidir alaihissalam ditunda sampai ia mengingkari Dajjal. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di dalam hadis itu beliau mengatakan bahwa pria yang dibunuh dan dihidupkan itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Dalam kalangan ulama banyak terdapat perbedaan pendapat tentang Nabi Khidir alaihissalam. Sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup dan akan terus hidup. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam telah wafat. Namun pendapat sebagian besar ahli hadis adalah bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup sampai hari Dajjal. Dalam Sahih Muslim, ada hadis yang menyatakan bahwa Dajjal tidak mampu masuk Madinah. Lalu, datanglah orang yang sebaik-baik manusia dan berkata, "Aku bersaksi bahwa kau benar-benar Dajjal yang dinyatakan Rasulullah SAW kepada kita." Lalu berkatalah Dajjal, "Bila kubunuh orang ini, lalu kuhidupkan kembali, apakah kalian masih mengeluh?" Mereka pun menjawab, "Tidak." Maka Dajjal membunuhnya, lalu menghidupkan kembali. Lalu berkatalah lelaki itu, "Aku semakin yakin bahwa kaulah Dajjal." Maka Dajjal ingin membunuhnya lagi, namun Dajjal tak mampu. Maka berkatalah ibu Ishaq dalam riwayatnya, bahwa lelaki itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Hadis riwayat Muslim. Berkata pula Al-Muhaddits Al-Hafiz Imam Nawawi rahimahullah, jumhur ulama mengatakan bahwa ia masih hidup sebagaimana dijelaskan dalam hadis keutamaannya, dan mengenai kehidupan Khidir ini adalah kabar yang sahih. Selain itu juga menjelaskan bahwa datanglah seorang laki asing melawat Rasulullah SAW. Ketika itu beliau Rasul tengah wafat. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa lelaki itu adalah saudara Rasulullah SAW, yaitu Khidir alaihissalam. Ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam tidak menikah dan mempunyai keturunan. Namun dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi dalam syarahnya bahwa Nabi Khidir alaihissalam tinggal dan beribadah di laut. Ia berpendapat demikian karena mengacu pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbicara tentang Nabi Khidir alaihissalam dalam surat Al-Kahfi. Artinya, Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir yang sedang sholat di tengah laut. Dan ada beberapa riwayat lain yang juga mengatakan bahwa para wali Allah, solihin, dan para ulama bertemu dengannya. Beberapa ulama juga menyatakan bahwa tanda Nabi Khidir alaihissalam adalah memiliki ibu jari yang tidak bertulang, dan ini memang tanda lahirnya. Wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.